Oke, pada pertemuan ke-9 akan dibahas pengertian vektor, operasi hitung pada vektor, dot product, cross product, dan mencari panjang antar dua vektor. Jadi pengertian vektor adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Arahnya dapat positif dan juga dapat negatif ya. Jika positif berarti ke arah kanan dan jika negatif berarti ke arah kiri. Kemudian jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B itu dapat ditulis dengan huruf kecil seperti ini ya. V atau U atau bisa juga AB. Operasi hitung pada vektor, panjang sebuah segmen garis yang menyatakan vektor V atau dinosikan sebagai panjang V. Panjang vektor yaitu sebagai berikut ya. Panjang vektor V itu adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Ya. Kemudian panjang vektor tersebut ialah dapat dikaitkan dengan sudut yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Jadi gambarnya seperti yang ada di sebelah kiri. Jadi cos theta itu adalah V1 per panjang V, sin tetanya adalah V2 per panjang V, dan tangen tetanya adalah V2 per V1. Nah ini ya. Penjumlahan dan pengurangan vektor di R2. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya dapat disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan. Nah, misalkan vektor A itu terdiri dari A1 dan A2, vektor B-nya adalah B1 dan B2. Maka vektor A ditambah B itu adalah ini ya, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, jika pengurangan vektor A dikurang B, maka A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Jadi sifat-sifat penjumlahan vektor itu berlaku sifat komutatif dan berlaku sifat asosiatif. Ini vektor di R2 ya. Pengurangan vektor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, A1 min B1, A2 min B2. Vektor-vektor yang seletak dapat dioperasikan. Perkalian vektor dengan skalar. Misalkan ada skalar K dan vektornya V. Nah, maka jika K-nya positif atau lebih besar dari 0, perkalian vektor dengan skalarnya akan searah dengan vektornya. Nah, jika K-nya negatif atau kurang dari 0, maka perkalian skalar dengan vektornya berlawanan arah dengan vektor V. Dan jika K-nya sama dengan 0, maka vektor K dikali vektor V itu merupakan vektor identitas. Kemudian ruang vektor ya. Konsep generalisasi dari vektor R2 atau R3 itu, jadi yang dimaksud dengan R2 itu adalah ruang vektor yang berada di dimensi 2 yang dimana anggotanya ya, misalkan vektor U jadi anggotanya ada 2. Kalau dia R3 berarti anggotanya ada 3, U1, U2, U3, begitu seterusnya ya. Kalau R5 berarti anggotanya ada 5 dan R ke N anggotanya ada sampai sejumlah N. Seperti itu. Ya. Jadi definisi ruang vektor itu adalah sebuah vektor di R pangkat N. Itu dinyatakan oleh, jadi pangkat ini menyatakan sejumlah bilangan terurut. Kalau pangkatnya N, maka bilangan terurutnya ada sebanyak N. Kalau pangkatnya 3, maka anggotanya ya atau bilangan terurutnya ada sebanyak 3, U1, U2, U3. Dan jika R-nya pangkat 2 atau N-nya sini 2, maka pasangan berurutnya ada 2 ya, U1 dan U2. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau vektor 0 yaitu vektor yang semua entry-nya 0. Nah, ini. Misalkan ada vektor U dan V anggota dari R pangkat N. Dua vektor itu disebut sama atau vektor U sama dengan vektor V jika dan hanya jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, U ke N sama dengan V ke N. Jadi semua entry yang seletak ya, semua entry yang seletak sama atau semua entry yang indeksnya sama itu sama. Operasi-operasi pada vektor di ruang dimensi N. Ya. Misalkan ada vektor U dan V anggota dari ruang vektor dimensi N, maka dia akan didefinisikan U ditambah V. Jadi U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 sampai dengan UN ditambah VN. Entry yang seletak ya dijumlahkan.
Misal U-nya, nah U-nya 2 min 1 9 3 4. Nah ini R dimensi ruang vektor dimensi 5. Kalau V-nya anggotanya ada sebanyak 6, berarti dia ruang dimensi 6. W-nya 6. Berapa nih? 5 ya. 5 min 8 2 3 ya 6. Ya, kalau dimensinya sama bisa dilakukan operasi yang ada dalam vektor. Tapi jika dimensinya beda, maka tidak bisa dilakukan operasi pada vektor tersebut. Seperti itu. Contoh nih misalkan U ditambah V tidak terdefinisi karena U anggota dari ruang dimensi 5 sedangkan V-nya anggota dari ruang vektor dimensi 6. Nah, contoh lainnya misalkan V ditambah W. Nah, ini bisa dilakukan karena ruang dimensinya sama ya. Hasilnya 6 min 10, 5, 1, 5, dan 5. Itu tadi untuk operasi penjumlahan. Nah, sekarang untuk operasi perkalian dengan skalar. Misalkan ada skalar K dan ada vektor U, maka setiap entry dikalikan dengan skalar. Setiap anggota yang ada di vektor tersebut dikalikan dengan skalarnya. Contoh, misalkan vektor U anggotanya 2, min 1, 9, 3, dan 4. Berarti dia ada di L5. Ya kan, R dimensi 5. Kemudian ada skalar min 3. Nah, skalar dikali vektor U, jadi masing-masing elemen ini, masing-masing entry ini dikalikan min 3. 2 kali min 3 hasilnya 6. Ya. Masing-masing entry dikalikan min 3. 6 min 1 dikali min 3, 3. Kemudian 9 kali min 3, min 27. 3 dikali min 3 adalah min 9, 4 dikali min 3 adalah min 12. Nah, akibat dari didefinisikan perkalian dengan skalar, maka ada juga operasi pengurangan yaitu U min V. U min V itu maksudnya sama dengan vektor U ditambah dengan min vektor V. Atau vektor U ditambah min 1 kali vektor V. Ya, dikali skalarnya min 1. Nah, ini sifat-sifat penjumlahan dan perkalian dengan skalar ya, itu ada dari poin A sampai H, dari poin komutatif, asosiatif sampai dengan perkalian dengan skalar 1. Ini ya. Nah, kemudian hasil kali titik. Hasil kali dalam Euclid. Hasil kali titik itu jumlah nih ya, jumlah dari semua hasil kali entry yang seletak. Contoh misalkan U 2 min 1 9 3 4, V-nya 1 min 2 3 min 2 1 0. W-nya ini. Oke. U dot V itu tidak terdefinisi karena U-nya ada di ruang vektor dimensi 5 sedangkan V-nya ada di ruang vektor dimensi 6. Tapi kalau V dot W itu bisa dilakukan operasi perkalian ya. Operasi perkalian. Jadi V dot W, V-nya ini ya, V dot W 1 dikali 5, entry yang seletak itu, nah ini ya, 1, entry yang seletak itu dikalikan ini, 1 dikali 5, ditambah hasil kali ini dengan 8, yang ada di posisi, yang ada di baris, posisi ketiga dengan yang 3 juga, yang ini dikalikan dengan ini, 1, benar ya, 1 2 3 0 1 2 3 4. Nah ini yang ini harusnya ya, kemudian ini dengan ini. Sebentar saya ulang ya, maaf, sebentar saya ulang. Nah contoh hasil kali titik dengan contoh hasil kali titik, contoh hasil kali titik ya, dia bisa dilakukan operasi hasil kali titik jika ruang dimensinya sama. Nah, itu yang pertama. Kalau ruang dimensinya beda, tidak terdefinisi seperti contoh yang pertama ini. Kemudian contoh yang kedua, V dikali W. Jadi 1 dengan 5 dikali min 2 dengan min 8, 3 dengan 2. Kemudian min 2 dengan 3, 1 dengan 4, 0 dengan 5. Maka hasilnya adalah 25. Oke, ini ya. 1 kali 5 hasilnya 5, 2 kali min 8 16 ya, ditambah
3 kali 2 6, min 6, kemudian ya, yang ini min 6, 1 kali 4 4, 0 kali 5 0. Ya, jadi hasil penjumlahannya adalah 25. Sifat hasil kali titik dia berlaku sifat komutatif, distributif, kehomogenan, dan kepositifan. Kemudian panjang vektor ya, jika ada A, vektor A yaitu A1, A2, vektor B-nya B1, B2, maka panjang dari vektor A adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Kalau dia 3 dimensi, berarti panjang vektor A-nya adalah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat ya. Hasil akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Seperti itu. Contoh, misalkan yang nomor 1, panjang vektor C, maka disimbolkan seperti ini. Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 5 hasilnya ya. Akar dari 25 kan 5. Kemudian contoh yang 3 dimensi. Jadi panjang vektor H, nih H ya harusnya nih, H. Panjang vektor H sama dengan nih, akar 5 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 9 kuadrat. Yaitu hasilnya 12,45. Oke, baik, demikian ya untuk pertemuan ke-9 ini membahas tentang vektor. Terima kasih.